Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baiklah, alhamdulillah ya kalau baik. Nah, baiklah. Apakah sudah siap belajar semua? Siap, Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Jadi, walaupun sudah siang, tidak menurunkan semangat kalian ya. Iya, Bu. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Alfa. Ya, silahkan. Baiklah, silahkan dipimpin doanya, Nak. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Iya, Bu. Oke, untuk yang pertama, Salum. Hadir, Bu. Alfa. Hadir, Bu. Baiklah, hadir semua ya sepertinya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang Ibu mau tanya ke kalian. Pernahkah kalian melihat sebuah benda, misalnya dari benda yang semula cair itu menjadi padat? Contohnya seperti apa yang kalian pernah lihat misalnya? Siapa yang tahu? Saya. Apa? Es batu, Bu. Oh iya, benar. Benar. Jadi contohnya tadi es batu. Nah, es batu tadi itu merupakan perubahan dari air ya, air biasa, terus kita masukkan ke dalam kulkas, lalu dia akan membeku menjadi es. Seperti itu ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini akan terkait dengan perubahan wujud benda seperti yang dicontohkan tadi. Tapi masih lebih banyak lagi ya, tidak hanya es saja. Paham? Jadi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang perubahan wujud benda. Nah, ini perubahan wujud benda ini ada banyak sekali ya. Misalnya, sebelum kita masuk, kita belajar dulu tentang apa saja sih perubahan-perubahan dari wujud benda itu ya. Nah, untuk yang pertama, benda padat ke cair. Menjadi cair maksudnya. Yang kedua, benda cair menjadi padat. Nah, yang ketiga yaitu benda padat berubah menjadi gas. Nah, dari ketiga ini ada prosesnya sendiri-sendiri. Jadi, contohnya ini ya, benda padat berubah menjadi cair itu dinamakan apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa? Lilin. Oh ya, bisa jadi lilin. Lilin itu kalau dibakar kan meleleh gitu ya. Lilin yang dibakar maksudnya. Terus yang kedua, benda cair berubah menjadi padat. Itu contohnya siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Es batu. ya bisa ya. Jadi perubahannya itu dari air biasa, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas dan berubah menjadi es. Es batu. Nah, kemudian tiga benda padat berubah menjadi gas. Ini di contohnya itu kapur. Kapur itu kan benda padat ya. Benda padat itu maksudnya benda yang tidak bisa, ya berbeda lah dengan yang cair. Kalian mengerti kan maksudnya benda padat? Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi masing-masing dari perubahan benda ini itu memiliki prosesnya sendiri-sendiri. Nah, untuk yang nomor satu ini, benda padat menjadi cair, itu dinamakan meleleh ya. Meleleh. Untuk yang kedua, dari benda cair menjadi padat itu dinamakan membeku. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu yaitu disebut proses menyublim. Nah, ini disebut menyublim. Terus ada lagi satu proses yang namanya itu menguap. Nah, menguap ini bisa disebabkan karena suhu panas maupun dingin ya. Kalau menguap, ini untuk tambahannya menguap. Jadi untuk yang keempat ini yaitu proses penguapan ya. Jadi dari proses penguapan ini itu bisa disebabkan karena suhu panas, bisa karena suhu dingin juga bisa. Jadi tidak tentu itu suhu panas ataupun suhu dingin ya. Jadi bisa dua-duanya. Itu disebut dengan
Penguapan. Ya. Oke, jadi sudah paham ya? Sambil ditulis ya. Nah, jadi selain dari contoh yang tadi dicontohkan, sebenarnya masih ada banyak sekali contohnya ya. Nah, contohnya itu misalnya bensin. Tahu kan bensin yang buat isi kendaraan motor? Ya. Nah, kenapa disebut proses penguapan? Karena bensin itu kan pada awalnya itu kan cair ya, berbentuk seperti cair kayak air gitu kan. Mulanya kan bensin itu kan cair kan. Jadi dia begitu dia masuk ke dalam mesin motor, dia kemudian menjadi gas atau menguap menjadi gas seperti itu ya. Paham? Paham. Terus ibu contohkan lagi selain es batu tadi yang membeku, pembekuan itu juga bisa dicontohkan dengan misalnya agar-agar. Tahu kan agar-agar? Tahu. Suka kan kalian dengan agar-agar? Agar-agar. Nah, agar-agar ini merupakan contoh dari pembekuan. Kenapa kalau dicontohkan pembekuan? Karena agar-agar itu kan pada awalnya itu kan berbentuk cair ya. Ketika sudah memasaknya, sudah mendidih, kemudian agar-agar itu dimasukkan ke dalam cetakan maupun ke dalam mangkuk. Nah, setelah itu nanti dia akan membeku dengan sendirinya ya, membentuk seperti bentuk yang kita inginkan. Begitulah proses pembekuan dari si agar-agar tadi. Nah, untuk yang selanjutnya itu dari benda padat ke benda cair, yaitu meleleh. Itu contohnya bisa kita lihat pada mentega atau butter ya, mentega. Yang kalian biasa mungkin lihat itu mentega. Pernah melihat kan mentega ketika misalnya ibu kalian membuat kue atau membuat masakan lain, itu kan pasti ada yang proses melelehkan mentega. Nah, proses melelehkan mentega itu disebut dengan meleleh atau dari benda padat menjadi benda cair seperti itu. Jadi mentega tadi yang mulanya padat itu berubah menjadi sebuah minyak ya. Untuk yang selanjutnya kalian akan menonton video yang ibu putar ya. Kemudian nanti kalian akan mengamati si video tersebut dan ibu akan memberikan tugas ya. Ya, Bu. Benda dari satu fase ke fase yang lain. Contohnya pada wujud benda cair dan padat. Perubahan benda dari cair ke padat disebut membeku, dan perubahan benda dari padat ke cair disebut melebur atau mencair. Dan perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut mengembun. Perubahan wujud benda dari padat ke gas disebut menyublim, dan perubahan wujud benda dari gas ke padat disebut menyimak. Nah, untuk contoh-contohnya sudah ada di video ini ya, silahkan disimak baik-baik. Ya, Bu. Nah, oke, baiklah, sudah melihat kan tadi contohnya dari video tadi. Ya, Bu. Jadi banyak sekali ya contoh-contohnya dari yang sudah ibu jelaskan. Ya, Bu. Oke, untuk sekarang ibu akan bagi tugas seperti yang dikatakan tadi. Jadi masing-masing orang itu memiliki tugas yang berbeda. Nah, di sini sudah ada 2 tugas. Yang pertama itu kalian mendeskripsikan bagaimana perubahan lilin. Misalnya lilin itu membeku atau paham kan? Paham. Nah, terus yang kedua ini tugasnya disuruh memberikan bagaimana contohnya, misalnya dari membeku itu contohnya itu apa saja seperti itu. Terus menguap itu contohnya apa saja ya. Paham ya? Baiklah, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang sudah ada alat-alat dan bahan percobaannya. Yang pertama itu ada es batu tentunya, terus ada kipas angin. Fungsinya kenapa ada kipas angin? Nanti untuk melihat apa sih pengaruh dari kipas angin ini terhadap perubahan dari si es batu ini ya. Terus ini ada lilin dan sendok. Kenapa ada sendok? Nanti kita akan mencoba menaruh lilinnya di sini, kemudian kita panaskan dengan korek api. Tetapi nanti yang akan mencobanya itu kalian ya. Oke, silahkan masing-masing orang memilih satu untuk dicoba. Siapa yang mau duluan? Saya, Bu. Ya, silahkan.
Oke, jadi kamu bisa lihat juga ya tadi nanti perubahannya seperti apa dari pembahasan yang kita bahas tadi kan. Lilin ini meleleh ya, apakah benar-benar meleleh atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah proses dari apa tadi yang dari benda padat menuju cair itu disebut apa? Meleleh. Ya benar, ya benar, meleleh ya. Kita lihat lilinnya. Nah, jadi lilinnya sudah mulai meleleh ya. Jadi sudah paham kan proses dari melelehnya lilin itu berawal dari dipanaskan dulu ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan dengan es batu. Bagaimana caranya supaya es batu ini bisa menjadi berubah, bukan berbentuk es batu lagi. Silahkan. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan kipas angin sebagai media untuk merubah si es batu ini menjadi ke benda yang apa? Mencair. Ya, benar. Jadi fungsi kipas ini kan dia kalau kena angin gitu, nanti si es batu ini akan pelan-pelan akan mulai mencair ya. Oke, kita buktikan langsung. Ya. Nah, kita lihat itu esnya sudah mulai meleleh. Nah, jadi sudah paham ya. Jadi perubahan dari es batu itu juga berasal dari air tadi, kemudian dari air biasa, kemudian kita masukkan ke dalam pendingin, itu disebut apa? Proses Membeku. disebut proses apa? Pembekuan. Ya. Nah, kalau kita kembali merubah es batu ini ingin berubah menjadi cair, itu disebut dengan proses Pencairan. ya, pencairan ataupun pelelehan atau meleleh ya. Oke, setelah kita melakukan percobaan tadi, Ibu ada tugas buat kalian dikerjakan di rumah ya. Jadi tugasnya itu membuat laporan sederhana tentang percobaan yang kalian tadi coba, yaitu apa sih bagaimana perasaan kalian saat mencoba tadi ya. Terus ditulis juga bagaimana proses dari hasil dari percobaan tadi. Paham? Paham, Bu. Ya, jadi nanti ditulis saja di buku, tulis ya. Ya, Bu. Dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Bu. Oke, baiklah. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apakah ada yang masih kurang jelas? Tidak, Bu. Ya, jadi Ibu ulangi lagi penjelasannya. Kalian ingat-ingat ya. Jadi untuk proses dari benda padat yang berubah menjadi cair itu disebut meleleh atau mencair. Dan itu contohnya ada banyak sekali. Contohnya seperti ada tadi lilin, ada mentega, terus masih banyak lagi yang lainnya. Terus benda cair menuju benda padat menjadi benda padat, yaitu es batu yang disebut dengan proses pembekuan. Pembekuan ya, ingat-ingat. Dan yang ketiga yaitu proses dari benda padat menjadi gas, yaitu kapur atau proses menyublim. Yang keempat yaitu proses penguapan, misalnya dari cair ke gas, yaitu contohnya itu bisa diambil dari bensin. Oke, jadi sepertinya sudah jelas ya. Baiklah, mungkin pembelajaran kita cukupkan hari ini. Jadi ada berapa tadi prosesnya? Ada 4, yaitu Meleleh, membeku, menyublim. stop, tanpa melihat ya, coba masih apa enggak? Ulangi. Yang pertama ada, Meleleh, membeku, menyublim. yang ketiga Meluap. menguap. Oke, benar semua ya jawabannya. Jadi kalian berarti sudah benar-benar paham ya. Ya, Bu. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan di sini. Mungkin kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Jangan lupa belajar di rumah dan dikerjakan tugasnya. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa? Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih untuk di minggu depan. Semoga kita selalu sehat selalu ya, biar bisa ketemu lagi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tetap semangat belajar ya. Ya, Bu. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.